dengan niat basmalah menjadi amal atau tidak. Itu di dalam hadis Arba'in ya Pak, bahwa pertama kali kita itu melakukan sesuatu itu kan niat. Nah, kemudian baru proses, baru kemudian jadi amal. Nah, kalau kita kaji di dalam ilmu komunikologi, jadi kalau orang itu keselomot ya, katakanlah ada api, kita begini, ya ini kan tidak jadi amal karena endo itu. Nah, itu yang bergerak itu di pon, bukan di otak, dia refleks. Nah, begitu refleks, kita itu tidak dapat amal karena dia menolak. Tapi kalau kita itu niat itu karena sadar, dimulai dari otak, kemudian dilafalkan bismillah, kemudian prosesnya benar, baru itu kemudian kita dapat amal. Jadi ya memang betul ya, jadi sesuatu itu memang harus diniatkan dengan formal, harus diformalkan, apalagi niat yang baik. Niat yang jelas-jelas baik ya, mau belajar, mau apa, itu ya kita niatkan supaya dapat ibadah. Karena kalau kita tidak niatkan, saya tanya sama Pak Bedawi itu, apakah juga bisa menjadi amal? Begitu Pak. Silakan. Kalau tidak diniatkan, tidak diformalkan dengan basmalah, tadi kan jadi amal orang. Tadi sudah dikatakan perbuatan dari yang itu terputus, artinya juga mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian kalau dikaitkan dengan masalah niat, itu memang niat itu menentukan apa yang akan dihasilkan. Contohnya ketika zaman Rasulullah yang dalam hadis yang panjang itu, dengan al-Murjah dan seterusnya, dan yang dimanawa, hijrah Allah, hijrah dunia di sebuah. Barang siapa yang hijrahnya waktu niatnya mengikuti Rasulullah, itu kita mendapatkan pahala. Tapi yang niatnya karena dunia, tidak mendapatkan dunia. Niatnya perempuan, ya hanya akan dapat perempuan, tidak akan dapat pahala akhirat. Kemudian tentang tadi kaitannya dengan amal soleh. Satu amalan disebut dengan amal soleh kalau memenuhi 3 kriteria Pak. Yang pertama, pelakunya harus orang yang beriman. Sehingga sebaik apapun amalan itu, kalau tidak berjalan oleh orang beriman, maka tidak disebut dengan amal soleh. Orang kafir kalau memberikan bantuan baik itu bukan amal soleh Pak, karena dia tidak beriman. Yang kedua, harus dengan ikhlas. Tadi kaitannya dengan ikhlas itu hanya karena Allah. Kalau niatnya mau ke masjid tapi tidak ikhlas, niatnya Pak menjual sandal, ya sudah dapatnya itu, tidak dapat pahala. Dapatnya hanya sandal, karena itu terus niatnya Pak sambil sebelah orang itu, ya tidak dapat apa-apa. Kalau itu sandal, itu ganjaran. Niatnya adalah sholat, tapi itu harus sesuai dengan aturan. Harus sesuai dengan aturan ketentuan Allah dan Rasulullah SAW. Perbuatan baik kok tidak sesuai tuntunan. Sholat misalnya, itu ibadah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak ada amal soleh. Kita melakukan, jenengan sebagai dokter, melakukan perbuatan kehadiran di rumah sakit, tapi tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, tidak ada amal soleh. Shawab itu adalah peraturan yang terkait dengan apa yang kita kerjakan. Di kriteria itu harus terpenuhi semua untuk bisa menjadi amal soleh. Tanya Pak, ini masih hangat ya, jadi ada budaya yang belum pasti baik, belum pasti benar, tetapi ini menurut hukum masyarakat adalah baik. Jadi ada beberapa orang dari kampung kami yang satu jamaah di masjid itu kan baru pulang haji. Ini ada agak istimewanya mungkin di beberapa daerah lain mungkin tidak dilaksanakan. Tetapi di kampung kami ketika ada orang pulang haji itu diutamakan ketika walaupun dia bukan sebagai imam, itu disuruh ngimami Pak. Walaupun dia tidak biasa memimpin doa, disuruh doa.
kami berbudaya ini sudah bersepakat bahwa orang pulang haji itu kesimpulan tadi ngalap berkah tadi. Jadi kalau kita harapannya kan keluarga kita naik haji kemudian pulang dan dia masih mesin itu masih panas-panasnya dalam kualitas iman dan tapanya masih tinggi-tingginya. Sehingga pada saat dia menurut kami ini sekali lagi ini kan kebiasaan baik ya, tetapi masih benar Pak. Ini menurut penilaian kami dia masih dekat-dekatnya dengan Allah gitu. Apakah ini budaya baik sekaligus benar atau hanya baik saja tidak ada kebenaran dalam tuntunan Islam? Menurut saya itu budaya yang belum tentu baik dan jelas tidak benar. Kebaikannya belum tentu. Tidak benar Pak, karena kita tidak tahu dia hajinya kualitas saja seperti apa, dia mendapatkan kebenaran dari Allah apa tidak. Karena banyak haji-haji yang desainnya seperti apa sih ketika melakukan perintah hajinya. Kono meriang kok terus turun. Kemudian saya sambung. Dan yang bersangkutan itu mengiyakan, memimpin doa, mengimami sholat. Kemudian ketika dia tidak, katakanlah dalam tanda kutip tidak mabrur, apakah kemudian kualitas kami yang mengikuti doa, kami yang mendorong dia supaya menjadi imam? Apakah kemudian kami juga mendapatkan mudorotnya ketika doanya tidak, karena kami hanya beranggapan dia mau pulang haji dan kualitas imannya masih bagus. Saya kira bagaimana itu? Ini kan satu budaya sebenarnya kita hanya husnudzon, berprasangka baik pada orang yang baru pulang, walaupun belum tentu baik, tapi sebagai manusia memang kadang-kadang diperintahkan untuk berhusnudzon. Tapi kalau sampai ngimami saya nggak setuju Pak. Karena apa? Imam itu sudah ada kriteria sendiri. Kalau itu ada kriteria dari Rasulullah. Kalau berdoa bisa saja kita minta didoakan kan pada siapa saja. Dan ketika ada orang baru haji kita mengatakan mudah-mudahan, hanya sifatnya mudah-mudahan. Tapi itu belum satu ketentuan. Nah, itu tadi belum tentu baik, tapi yang jelas jadi tidak hanya baik, tidak baik, tetapi juga tidak benar. Belum pasti baik, tetapi pasti tidak benarnya. Ya, kalau tadi dalam masalah ngimami ya. Mas Yami tidak benar. Kecuali kalau orangnya memang sesuai dengan kriteria. Ya, artinya beberapa kali dia sudah ngimami, itu kan berarti tidak apa-apa. Karena kriteria imam itu ya, yang paling utama adalah orang yang bacaannya paling bacaan dalam pengertian tajwidnya baik, kemudian makhorijul hurufnya baik ya. Kalau ada dua orang itu kemudian sama-sama baiknya, pilih yang bacanya baik, kemudian pengetahuan agamanya lebih daripada ini. Yang ketiga, baru kalau zaman dulu, yang lebih dulu hijrah. Yang keempat baru umur. Paling tua, itu keurutannya. Sehingga kalau ada orang yang memiliki 4 unsur atau minimal 2-3 unsur, itu jadi imam itu saya kira ya masih baik. Tapi wong awam-awam, jadi naik haji atau tidak naik haji, bacaannya juga saudara haji nanti baca Quran kok kan imami sing keliru sing mongkon imam. Ya makanya berarti kan itu kan kesalahannya pada kami yang bukan yang mengklaim budaya itu baik. Di masyarakat itu kan belum pasti benar. Ya. Di masyarakat yang boleh jadi salah kaprah itu kan belum pasti benar. Tetapi itu sudah menjadi hukum di masyarakat, sehingga orang-orang tua juga menganggap bahwa itu kemudian baik dan kemudian menggeser itu benar itu. Padahal kan sama sekali belum pasti. Padahal kan udah berharap wah ini ngalah berkah, tadi kembali ke ngalah berkah. Kalau sudah sampai ngalah berkah itu salah. Itu ada pendapat kalau sepulang haji 40 hari. Malaikatnya. Ya, dasarnya itu Pak. Itu pakai hadis kan? Dapatnya itu pakai hadis. Jangankan hadis Pak. Ada aturannya. Mesti bener Pak. Masih benar nggak ada. Cari-cari. Kalau sudah belum pasti benar ya berarti hadis di sini obes apa? Tanya Pak. Ya, misalnya ada kasus, misalnya kapal tenggelam atau kapal hancur, sehingga penumpangnya merebut sekeping papan untuk menyelamatkan hidupnya.
tapi papan ini hanya muat satu orang toh, tapi temannya rebut, tapi dia nyingkirkan temannya. Ini hukumnya gimana? Ini temannya ini kan tenggelam dari ini. Ini satu contoh Iya. kira-kira. Ya, jadi kalau dalam Islam ya, kalau dalam Islam yang terbaik itu mengutamakan orang lain. Tetapi jangan juga kita membunuh diri kita sendiri. Nah, udah diterjemahkan sendiri. Ya, itu kan Ada ayat memerintahkan jangan sampai kamu membunuh dirimu sendiri. Contoh membunuh diri sendiri. Nah, seperti itu kalau kita, Dikasihkan orang, tapi kita kan membunuh diri. Nah, ini Kecuali saya- kalau tapi kita masih bisa menyerang diri. posisi dirinya sendiri aman. ini Pak, ini anu, Pak, ini Saya merebut. kasih contoh menurut ilmu saya, Iya. merokok. Nah, itu membunuh diri sendiri, Iya. Pak. Jadi merokok itu bisa menimbulkan PPOM atau PPOK. Iya, ini bungkusnya ada tulisannya, Pak. Dapat membunuhmu. Jadi kanker. Iya. Nah, pengertiannya ini dulu pernah jadi wawancara TV. Kalau kita itu gores darah dari sini silat ini kan, berdarah sedikit-sedikit, ini kan juga mati nih. Iya. Itu sama dengan kita ngerokok. Kalau rokok kita isep, kemudian kita bisa menjadi PPOK, penyakit paru-paru obstruksi kronis, kanker daripada paru-paru, derajatnya sama. Kita ini merokok ini untuk menjadi kanker paru-paru dan akhirnya meninggal. Kalau meninggalnya karena kanker paru-paru atau karena PPOK, bunuh diri. Bunuh diri itu dengan silet maupun dengan rokok, akhirnya kan bunuh diri. Sama. Makanya di dalam pendapat Muhammadiyah itu saya tidak tahu itu taksi itu kok sampai sekarang itu belum membolehkan untuk tidak membolehkan rokok itu, Pak. Mengharamkan, Pak. Mengharamkan. Sudah mengharamkan. Mengharamkan. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi menyelamatkan diri sendiri itu harus membunuh diri sendiri, baik itu pelan-pelan maupun akut itu tidak ada. Pistol sini kan meninggal, sama kita silet sini kan meninggal. Itu sama-sama membunuh. Itu tidak boleh, Pak. Boleh. Tapi ini yang tadi ada hadis mengatakan kalau kita itu disuruh mengutamakan orang lain. Ini yang ini baru ini, Pak. Ya. Hebat ini. Iya, Ya, iya, Pak. Enggak. Betul. Ini sudah diterapkan di Konsep- sini. konsep Nahkoda Islam. kapal, dia itu yang paling terakhir meninggalkan kapal itu kalau kapalnya tenggelam. Berarti menyelamatkan dulu penumpang. Itu dilakukan. Cuma yang ini, Pak. Kan ini kan Titanic, Pak. ya iya, contoh Titanic. Ini yang ini kan kita ini ada papan, sekeping papan. Iya. Ini Tiga papan orang. ini hanya memuat satu orang. Kalau nih teman yang lain itu merebut muat sini akan tenggelam semua, akan mati semua. Iya. Nah ini yang satu ini menyingkirkan temannya, dia menyelamatkan diri. Ini rebutan papan, Pak, untuk Iya. menyelamatkan nyawa sendiri. Kalau kita tidak bisa berenang Hmm. atau katakanlah ini tidak mungkin penyakit yang tidak selamat, lebih baik untuk menyelamatkan diri. Banyak apa? Dipakai untuk darurat, Pak. Iya, Ya, Itu Padahal darurat. sikut. harus mengutamakan menyelamatkan dirinya dulu. ya itu konsep itu sudah diterapkan di hukum Romawi. Hmm. Sama, Seperti itu. kan ini kan dari aspek hukumnya, Pak. Iya. Nah ini ternyata sama benar dengan hukum nanti. Karena Romawi sama Islam di bulan mana ya? Romawi ya. Romawi. Iya, tapi ya duluan Romawi. Cuma Romawi. permasalahannya dulu kan Romawi itu juga mengadopsi dari ini. Ilmunya kan dari Islam kan, Pak. Romawi yang kapan? Ah. Romawi yang kapan? Ya, ini. Ada lagi Pak Niti. Nah tadi yang masalah ini Al-Bojo tadi memang jelas ya, misalnya kan di Indonesia kan hukuman mati kan ditembak atau Iya. digantung. Iya. Nah yang nembak ini kan ini hukumnya gimana? Gak apa-apa, Pak. Ya karena tadi perintah hakim Iya, ya, iya. ya. Sama dengan kios. Ya. Iya, kisos. Kisos. Ya, ya. Pak Sinten nanti Pak Din. Pak Jen Sopora. Rohidin. Pak Rohidin. Tunggu Pak Rohidin. Nonton PGS. Belum pernah tahu kan. Bukan. Saya pernah ngaji belum pernah itu, Pak. Terus Pak Asal Amir. pada hakim gitu pokoknya. Pak Amir, Pak Kromo. Ya usah cukup, Pak. Pak Eko. Saya kira lengkap tadi dari keterangan
juga dengan Allah sama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang jelas dari amalan-amalan termasuk sampai dengan ikhlas. Nah, kunci ikhlas ini yang penting ya harus ada unsur hati-hati karena keikhlasan itu mudah lepas dan mudah hilang. Antara lain kehilangan ikhlas itu satu dari ujub. Ujub itu kan kita juga ya ujub, sum'ah masing-masing ada indikasi merusak keikhlasan kita. Dari sum'ah itu merasa apa-apa yang dilaksanakan suka didengar. Kalau orang lain suka didengar, kalau kita sudah didengar orang lain merasa bangga. Tapi karena itu kalau kebanggaan itu sudah didengar orang lain, akhirnya ikhlasnya juga sampai dengan riya. Riya ini adalah salah satu perbuatan yang yaitu dalam hadis disebutkan barang semut kecil dalam suatu malam berjalan di kegelapan di batu hitam juga, ya tidak bakal kelihatan. Nah itu sangat halus sekali. Dia itu bisa menempati kita. Nah, karena itu keikhlasan itu akan menjaganya kita dari unsur-unsur tadi. Jangan sampai ada takabur, ada sum'ah, ada yang masuk. Kekhawatiran kita seolah-olah itu kita sudah berbuat baik sebanyak-banyaknya, tapi kalau orang lain belum mendengar kita kurang puas. Kemudian ada rasa bangga diri juga kadang-kadang itu muncul. Nah, ini membuat kita ya sekecil apapun kita berbuat bisa keikhlasan itu dijaga dari sifat-sifat itu. Saya kira kalau dari apa yang saya katakan tadi. Ya, itu semua kan karena godaan setan. Iya. Makanya kembali pada kemarin ta'awudz, kita berlindung pada Allah untuk dijauhkan dari godaan setan. Tetapi tetap saja wong sholat setan juga terus. Makanya sikap riya, sum'ah itu semua akan menghimbang tanpa apa namanya pandang bulu. Siapapun bisa masalahnya, dan itu datanya tiba-tiba. Maka bagaimana kita seharusnya, ini yang paling kita ketika kita tiba-tiba kok merasa aduh aku kok riya, gimana kemudian istighfar itu satu-satunya jalan kita, karena itu kan kita aduh kok melakukan perbuatan dosa, maka kita segera beristighfar. Kalau didiamkan saja nanti bertumpuk-tumpuk. Ya kecil-kecil lebih banyak. Tadi konsepnya dari awal kita segala satu beristighfar, kemudian membaca bismillah, ya, kemudian nanti kita beristighfar, ta'awudz dulu.